Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat, Ibu Maria Siti Hartati SPD selaku Kepala Sekolah, Bapak Denny Chandra Pamungkas MM selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Katarina Eni Budiastuti MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, Ibu Luciana Sri Handayani SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak dan Ibu guru serta karyawan, dan yang saya kasihi teman-teman kelas 10, 11, dan 12 SMA Strada Santo Thomas Aquino. Puji dan syukur kepada Tuhan, karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat. Pada hari ini, perkenankan saya menyampaikan pidato saya yang membahas tentang pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah rumah tangga sembarangan. Sebagaimana yang kita ketahui, masalah-masalah yang sering terjadi akibat pembuangan limbah rumah tangga antara lain banjir yang disebabkan oleh selokan atau saluran air yang tersumbat, bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan masyarakat, dan juga gangguan kesehatan pada masyarakat. Berbicara mengenai masalah yang pertama, yaitu banjir, menurut artikel Radar Banyuwangi, banjir seringkali disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika hujan turun dan kondisi saluran air tersumbat oleh banyaknya limbah rumah tangga dan sampah-sampah kecil, maka air tidak dapat mengalir, lalu meluap dan menyebabkan banjir. Hal ini hal kecil yang sangat sulit sekali disadari oleh masyarakat. Kita perlu mengetahui bahwa saluran air atau selokan memiliki fungsi yang sangat penting bagi lingkungan. Maka dari itu, untuk membangun kebiasaan, kita bisa dengan memberikan sanksi dengan nominal yang cukup besar agar masyarakat merasa jerah. Namun semuanya tergantung atau kembali kepada diri masyarakat masing-masing. Masuk kepada masalah yang kedua, yaitu bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Menurut artikel yang saya baca, yaitu merdeka.com, di situ banyak sekali ibu-ibu yang diwawancarai dan mengatakan bahwa sangat terganggu dengan adanya bau tidak sedap akibat pembuangan limbah rumah tangga. Mereka mengatakan bahwa menjadi tidak nyaman untuk tinggal di sana. Nah, bau-bau ini muncul dari limbah rumah tangga dengan berbagai jenis. Contohnya ada makanan-makanan basi, sayuran dan buah-buahan yang busuk, lalu juga ada ikan, sampah-sampah ikan, kotoran ayam. Ini semua menimbulkan bau yang tidak sedap dan jika dijadikan satu, maka baunya akan semakin menyengat. Maka dari itu, kita perlu biasa membuang sampah limbah rumah tangga dengan cara yang rapi. Misalnya membungkusnya dengan double plastik, lalu jika tong sampah sudah penuh, kita tetap rapikan, kita susun dengan rapi sampah tersebut. Selain banjir dan menimbulkan bau yang tidak sedap, ada hal yang lebih memprihatinkan akibat dari pembuangan limbah rumah tangga ini, yaitu gangguan kesehatan pada masyarakat. Menurut artikel yang saya baca, yaitu Mau Ngabai, yang membahas tentang kesehatan lingkungan, di sana mengatakan bahwa pembuangan limbah rumah tangga secara sembarangan bisa menjadi biota kesehatan masyarakat. Maksudnya adalah ketika ada penumpukan limbah rumah tangga, maka di situ menjadi sarang lalat, nyamuk, bakteri-bakteri yang akhirnya disebut sebagai sarang penyakit. Misalnya ketika lalat tersebut hinggap pada tempat sampah, lalu terbang hinggap pada makanan kita, hal kecil yang bisa terjadi, kita bisa sakit perut. Namun dampak besarnya, kita bisa terkena penyakit tipes. Dan lagi berhubungan dengan masalah yang pertama, yaitu banjir. Ketika penumpukan limbah rumah tangga ini terjadi lalu sudah mulai terjadi banjir, maka dari air tersebut akan muncul bakteri-bakteri yang menyebabkan kita terkena penyakit gatal-gatal. Ini menjadi gangguan kesehatan pada kulit juga. Maka dari itu sangat penting merapikan pembuangan limbah rumah tangga ini. Jadi tidak dibuang dengan cara sembarangan. Dari ketiga masalah tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa semuanya ada pada kesadaran kita. Jika ini sudah menjadi kebiasaan, maka kita harus bisa mengubahnya dan melatih diri kita. Ini adalah hal kecil,
yang jika dibiarkan akan menjadi besar. Maka dari itu untuk mengubah, kita mengubah dari hal kecil dengan merapikan limbah rumah tangga, tadi membungkus limbah rumah tangga dengan double plastik. Nah, saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk terbiasa membuang limbah rumah tangga dengan tidak sembarangan dan dengan cara yang benar dan rapi. Kita bisa karena kita terbiasa. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang terjadi dalam pidato saya. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak, Ibu guru, dan teman-teman atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera.